Gus Rumel ini karena apa? Orang NU. Beliau ada hubungan dengan Pak Alawi. Jadi dari leluhurnya. Ya, dari yang saya dapat sebuah lukisan. Itu ada lukisan Rumel Abbas, itu namanya Rumel Assegaf. Oh begitu. Itu fotonya foto dia yang dilukis. Dikirimkan oleh teman saya bahwa Rumel ini adalah seorang Habib. Saya jajalkan dalam satu tulisan. Oke. Iya. Habib yang tanda kutip ini akan saya hilangkan Habibnya apabila sudah memberikan klarifikasi bahwa dia bukan Habib. Ya. Atau akan saya hilangkan tanda kutipnya kalau tidak memberi klarifikasi. Betul. Ternyata dalam beberapa videonya dan tulisannya tidak memberi klarifikasi bahwa dia apakah Habib atau bukan. Ya. Berarti memang betul dia Habib. Maka tanda kutipnya yang saya hilangkan bukan Habibnya. Berarti benar. Benar ya. Informasi yang saya dapat dia adalah seorang Habib Assegaf. Dari situ kita melihat bahwa objektivitas itu sudah tidak ada lagi. Jadi dia sebagai seorang peneliti itu bukan ingin betul-betul mencari kebenaran setelah itu kan, tetapi ingin mempertahankan apa yang selama ini sudah ada, status quo itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ja'alanallahu ayyakum min ahlil khair was sa'ada fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang beruntung di dunia, berbahagia di akhirat. Amin, Allahumma amin. Kalau mendengar dari narasinya Kiai Haji Imaduddin ini, ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, ternyata untuk mengisbat atau menerima status kehabiban Rumail Abbas sehingga menjadi Habib Rumail Abbas, Kiai Haji Imaduddin itu hanya butuh atau hanya berpegang kepada ada satu gambar, ada tulisan Rumail Abbas, lukisan ya. Kemudian karena beliau pernah memberikan challenge atau semacam pertanyaan tersirat ya, tanda kutip Habib ini akan saya hilangkan kalau diklarifikasi dalam bantahan-bantahan Gus Rumel itu kalau beliau Habib atau bukan, dan ternyata nggak ada klarifikasi. Oh maka berarti benar Habib. Oh jadi gitu ya. Jadi kita bermodal gambar, terus kita semacam tanya kepada orangnya tidak jawab, oh berarti benar gitu ya. Jadi catat, itu cara mengisbat nasabnya Gus Rumel sebagai keturunan Assegaf ya. Tetapi kalau untuk para Habib atau Ahmad itu punya putra bernama Ubaidillah, rumit sekali ya, tidak sesederhana ini. Wallahu alam. Kenapa berbeda? Kalau mau saya coba memberikan jawaban mungkin ya karena kalau Ubaidillah ke Ahmad itu ke Rasulullah, jadi penting mungkin ya. Sementara kalau Rumail Abbas ke Assegaf kan ya Assegaf siapa? Kan tidak ada penting-pentingnya. Jadi ya kita gampang saja percaya, mungkin begitu ya, wallahu alam. Atau mungkin ada penjelasan lain. Cuma yang jelas seperti itu. Ketika ingin menerima Ba'alawi itu sebagai putra Ahmad, ternyata rumit sekali persyaratannya. Ada kitabnya, masih harus sezaman, harus mendekati, harus ini, harus itu, bahkan tes DNA bareng ya. Tapi ini enggak, cukup modal satu lukisan sudah selesai, itu Habib. Itu sorry ya, maksudnya sorry itu ya, kayak Imaduddin kan mengatakan dengan jelas bahwa karena tidak menjawab, oh berarti itu benar Habib ya. Itu baru bagian yang pertama. Nah, bagian yang kedua ini yang paling penting. Ternyata di pandangan Kiai Haji Imaduddin itu, orang kalau ada kaitannya dengan Ba'alawi atau keturunan Ba'alawi ya, kaitan itu kalau dibicarakan atau dinarasikan ketika menyebut seseorang yang kita anggap keturunannya, berarti kaitan di sini ya keturunannya toh. Bukan muhibbin, bukan orang yang berguru atau apa, tapi kaitan secara keturunan. Karena sebelumnya kan sudah bilang Rumail ini Abbas ini Assegaf. Lalu ada kaitan dengan Ba'alawi, berarti kan keturunan Ba'alawi kan begitu. Ternyata dipandang sudah tidak objektif. Artinya hanya sedang mempertahankan status quo saja. Artinya mungkin kalau bahasa gampangnya mereka tidak mau kehilangan status mereka sebagai Habib. Ya kalau begitu tidak perlu juga Kiai Haji Imaduddin ini berdebat dengan Habib manapun, apalagi dengan Habib Taufik. Kenapa begitu? Ya karena kan di pandangannya kalau Habib itu sudah tidak objektif. Dan ini masuk akal, ucapan Kiai Haji Imaduddin ini masuk akal, artinya sesuai dengan beberapa tulisan beliau gitu.
Mungkin pola pikir beliau juga begitu. Kenapa? Karena memang selalu mempersoalkan kitab yang muhakkiknya adalah dari kalangan internal Ba'alawi. Misalnya Ar-Raudhul Jalil cetakan terbarunya itu di situ ada Jamalul Lail dari kalangan internal Ba'alawi. As-Samarqandi Habib Ali bin Abu Bakar Asyakron ya Ba'alawi. Terus Syamsud Dohiro ya Ba'alawi. Walaupun kadang-kadang kalau untuk menguatkan argumentasinya sendiri, Syamsud Dohiro pun dipakai oleh Kiai Haji Madudin. Misalnya ketika mengcounter kitabnya Al-Janadi, Kiai Haji Madudin memakainya Syamsud Dohiro untuk menyatakan itu lain orang. Jadi banyak standarnya ternyata. Kadang kita pakai, kadang tidak. Begitu ya. Kalau sepertinya menyerang hujah kita tidak pakai dengan alasan ini sudah internal. Mungkin begitu kalau bahasa kasarnya. Mungkin ya, bisa jadi nggak begitu, wallahu alam. Tetapi kalau ini menguatkan argumentasi yang ingin kita kokohkan, dipakai walaupun itu dari kalangan Ba'alawi kitabnya. Itu sering terjadi, Kiai Haji Madudin sering terjadi begitu. Jadi kalau mindsetnya sudah menganggap orang yang Ba'alawi itu tidak akan objektif, artinya mereka hanya mencari pembenaran untuk mempertahankan, bukan mencari kebenaran, ya sudah tidak perlu berdiskusi dengan orang Ba'alawi. Tetapi di satu sisi ketika misalnya ada orang yang ngajak diskusi atau ngajak debat tapi bukan dari kalangan Ba'alawi, misalnya Gus Wafi. Oh, ternyata maunya yang dari Robito Alawiyah, ternyata maunya yang dari Ba'alawi. Kalau begini berarti memang sepertinya tidak akan pernah ada debat gitu. Ya mungkin memang tidak mau ada debat atau bagaimana, wallahu alam. Cuma kan kesannya itu apa ya? Selalu punya alasan untuk menegaskan bahwa ya saya tidak perlu berdebat dengan orang ini sudah tidak objektif, misalnya begitu kan. Oh, saya tidak perlu berdebat dengan orang itu, saya tidak berurusan dengan dia, saya tidak bicara nasab dia, saya bicara nasab Ba'alawi. Ketika nasab orang Ba'alawi yang mau berdebat, oh itu tidak objektif. Wah, kalau begitu ya sudah, memang tidak perlu berdebat mungkin ya. Jadi ya masing-masing saja mungkin bernarasi. Ya wallahu alam. Inilah yang disebut dengan semua orang itu berhak bersikap. Semua orang itu berhak punya pemikiran dan sulit untuk dijadikan seragam antara orang dengan orang lain tentang pemikirannya. Maka harus punya patokan gitu loh. Harus punya standar yang diakui bersama-sama. Dari mana dasarnya kalau Habib itu tidak objektif? Itu harus dipertegas. Apa asumsi pribadi? Ya kalau asumsi pribadi ya semua orang berasumsi. Ya tidak akan ada kesamaan. Kalau tidak ada kesamaan ya susah, tidak punya patokan namanya. Terus misalnya orang lain yang mau berdebat, oh tidak perlu itu, saya tidak bicara nasab dia. Loh dari mana? Prinsip begitu itu dari mana? Ini kan bicara keabsahan nasab. Kan sudah menjadi satu pengetahuan, sudah melibatkan kitab, melibatkan penelitian. Artinya sudah menjadi ilmu yang diakses siapapun. Kenapa? Kalau bukan dengan Robito Alawiyah tidak mau misalnya. Apalagi yang perlu diingat kawan-kawan ya. Justru malah lucu sebetulnya kalau Robito Alawiyah itu mewakili Ba'alawi. Karena Ba'alawi itu bukan hanya Robito Alawiyah. Robito Alawiyah itu bagian kecil saja. Ba'alawi itu di seluruh dunia ada. Dan sudah 1000 tahun yang lalu yang disebut Ba'alawi itu. Robito baru 100 tahun yang lalu gitu. Dari mana ceritanya gitu. Dan Robito Alawiyah itu tidak mencatat seluruh Habib yang ada di seluruh dunia yang Ba'alawi itu. Mungkin di Indonesia atau mungkin ya di Singapura atau di yang dekat-dekat saja ya. Kenapa? Karena Habib Ba'alawi itu sudah ribuan tahun adanya ya. Artinya bukan baru kemarin gitu. Ya pencat Robitohnya saja yang di Indonesia yang baru kemarin ya. Kalau Naqobatul Ashrofnya itu sudah lama ya. Sudah sejak abad ke-9 ya. Yang dibentuk oleh Habib Ali Abu Bakar Asyakron dan sebelumnya itu Abdurrahman siapa itu ya. Yang 830. Jadi sudah sejak itu ada gitu loh. Ya begitu ya. Allahumma hadina hada sabil.